Video yang dikirimkan Bayu berisi seorang pria yang mengendarai sepeda motor memasuki halaman rumah perempuan itu. Membawa kantong kresek entah apa isinya. Di teras rumah terlihat perempuan itu berdiri menunggu pria itu berjalan ke arahnya. Setelah pria itu berdekatan dengan perempuan itu, terlihat sekali dengan jelas. Pria itu mendaratkan sebuah ciuman di kening dan pipi perempuan itu. Tak salah lagi, mereka pasti punya hubungan rahasia. Mereka lalu memasuki rumah, tapi tak mengunci pintu depan. Walaupun begitu aku tak bisa melihat ke dalam rumah. Sepertinya, Bayu berdiri mengambil video itu dari arah yang sedikit jauh. Aku langsung menelpon Bayu, menanyakan apakah mereka masih ada di dalam rumah. Halo, Bayu, apa mereka masih ada di dalam? Aku langsung mencercanya dengan pertanyaan. Masih, ini aku lagi nyari tempat yang bagus untuk ngambil video. Sepertinya mereka lagi makan di ruang tamu, ujar Bayu padaku. Ya sudah, kamu usahakan untuk ngambil video lagi. Jika mereka berbuat yang macam-macam, atau masuk ke dalam kamar, segera telpon aku. Ujarku menutup panggilan telpon dengan Bayu. Jika mereka berbuat yang tidak-tidak, kali ini mereka tidak akan selamat. Jarak rumahku ke rumah perempuan itu tak sampai 5 menit dengan mobil. Jadi, aku bisa dengan cepat ke sana untuk menggerebek mereka jika itu terjadi. Aku mondar-mandir di teras rumah, menunggu kabar selanjutnya dari Bayu. Tapi tak ada panggilan telepon dari Bayu. Aku jadi penasaran sekali. Tiba-tiba ada pesan video lagi dari Bayu, tapi isinya hanya mereka yang lagi makan di ruang tamu perempuan itu. Setelah makan, dia meninggalkan rumah perempuan itu. Sebelum pergi, lagi-lagi pria itu mencium kening dan pipi perempuan itu lalu memeluknya sebentar. Setelah itu pergi. Aku heran sekali dengan isi video itu. Aku yakin sekali, perempuan itu tak bisa memakan masakan yang aku buat karena terlalu pedas. Karena itu dia meminta pria itu datang untuk membawakan makanan. Berarti, pria itu tidak terlalu jauh tempat tinggalnya dengan perempuan itu. Apa mereka baru kenal setelah perempuan itu pindah ke sana? Lalu menjalin hubungan? Entahlah, aku tidak tahu jawabannya. Sepertinya, aku harus bertindak lebih cepat. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalaku. Akan aku gunakan video itu untuk mengancam perempuan itu, agar mau membocorkan rahasia Mas Yoga padaku. Aku yakin sekali, pasti perempuan itu takut jika video itu sampai jatuh ke tangan Mas Yoga. Aku segera bergegas berganti pakaian, lalu meraih kunci mobil. Beranjak menaiki mobil dan melaju menuju rumah perempuan itu. Sesampainya di rumah perempuan itu, aku langsung memarkirkan mobil di pinggir jalan, pas di depan rumah perempuan itu. Lalu berjalan memasuki halaman rumahnya, mengetok pintu rumahnya yang terkunci rapat. Tak lama, terdengar suara orang membuka gagang pintu dari arah dalam. Setelah pintu rumah terbuka lebar, aku lihat perempuan itu keheranan melihat aku berdiri di depan rumahnya. "Bak, Riana, ngapain kesini?" Ketus sekali dia menyambutku datang. "Aku punya kejutan kecil untukmu, jadi bicaranya di dalam saja." Ujarku berjalan memasuki rumahnya, lalu duduk di ruang tamunya dengan santai. Dia masih terlihat bengong berdiri di depan pintu. Menatapku dengan heran. "Ayo, kamu ikutan duduk di sini," ujarku menepuk sofa di sebelahku. Dia beranjak mendekat, lalu duduk di sofa yang berhadapan denganku. "Langsung saja, Mbak, ada urusan apa Mbak kesini?" Tanyanya langsung ngegas padaku. "Tenang dulu, tidak usah tergesa-gesa. Aku akan kirimkan sebuah video padamu. Silahkan dilihat isinya," ujarku sambil memainkan handphone untuk mengirimkan video padanya. Terdengar bunyi pesan masuk di handphone perempuan itu, dengan tampang penasaran dia membuka video itu. Lalu, seketika mukanya berubah pucat, menatap mataku dengan nanar. Ada rona kemarahan dari kilatan matanya. "Maksud Mbak apa? Apa Mbak sekarang memata-mataiku?" Tanyanya dengan nafas yang memburu. "Tidak. Aku hanya ingin tahu siapa laki-laki yang selalu menemui kamu itu. Sepertinya kalian punya hubungan khusus,
Sudah 3 kali aku memergoki laki-laki itu menemui kamu diam-diam saat Mas Yoga tidak ada, ujarku tenang sambil menatap matanya. Dia terlihat salah tingkah, bola matanya berputar ke kiri dan kanan seperti tengah mencari alasan. Dia bukan siapa-siapa, kami hanya berteman, dia mengalihkan pandangannya dariku. Jelas sekali dia sedang berbohong. Sudahlah, aku tahu dia lebih dari teman bagimu. Lagi pula aku juga tidak peduli. Apa dia selingkuhanmu ataupun bukan. Aku kesini ingin memberikan kamu kesepakatan, ujarku langsung pada alasan kedatanganku. Kesepakatan apa? Tanyanya penasaran. Aku tidak akan melaporkan video ini pada Mas Yoga, asalkan kamu mengatakan dengan jujur. Rahasia apa yang disembunyikan oleh Mas Yoga dariku? Ujarku padanya. Dia sontak berdiri, lalu menatapku tajam. Rahasia apa yang Mbak maksud? Aku tak tahu apapun. Elaknya padaku. Dia terlihat gusar mendengar permintaanku. Kalau begitu, aku akan kirimkan satu video lagi padamu. Silahkan dilihat. Aku segera mengirimkan video percakapan antara dia dan Mas Yoga kemarin. Dengan muka pucat dia membuka pesan video yang aku kirimkan padanya. Di sana berisi adu mulut antara dia dan Mas Yoga. Sudah kamu lihat kan? Rahasia apa yang kamu maksud? Kenapa Mas Yoga terlihat sangat takut saat kamu mengancam akan membocorkan rahasianya padaku? Tanyaku dengan sedikit penasaran. Aku berharap dia segera jujur. Aku sudah tidak tahan lagi menjadi istri Mas Yoga. Aku ingin segera bercerai. Tapi rasa penasaranku pada rahasia itu membuatku menunda untuk menggugat cerai Mas Yoga. Aku tidak bisa memberitahumu, ujarnya terduduk lunglai. Sepertinya dia tidak mau jujur padaku. Kalau kamu tidak jujur, maka aku akan mengirimkan video ini pada Mas Yoga. Dia akan sangat marah padamu, apalagi jika melihat pria itu menciummu, ujarku masih berusaha untuk membuatnya mau buka mulut. Jangan kirimkan video itu pada Mas Yoga, aku mohon Mbak. Tampangnya memelas sekali. Pasti dia takut Mas Yoga marah padanya. Baik, sekarang kamu beritahu aku rahasia apa yang disembunyikan oleh Mas Yoga dariku. Aku mengulangi pertanyaan itu lagi padanya. Rahasia itu, tentang penyebab Mas Yoga mau menikahi kamu, Mbak, ujarnya tertahan. Aku sudah tidak sabar menunggu kelanjutannya. Ayo teruskan, ujarku berusaha menenangkan diri. Padahal aku sudah sangat tidak sabar untuk mengetahuinya. Dia menikahi Mbak karena rasa bersalah pada Mbak dan juga keluarga Mbak. Dia ingin menebus kesalahannya, perempuan itu meremas tangannya. Dia terlihat gelisah sekali. Ayo teruskan, kesalahan apa? Tanyaku mulai tidak sabaran. Kesalahan Mas Yoga pada kedua orang tua, Mbak. Dia ingin menebusnya pada Mbak, karena kedua orang tua Mbak sudah meninggal. Ujarnya dengan cepat. Pada kedua orang tuaku, maksudmu apa? Kesalahan apa yang diperbuat oleh Mas Yoga pada orang tuaku? Ayo jelaskan. Dengan tetap merendahkan suaraku, aku bertanya pada perempuan itu. Kepalaku sudah menerka-nerka apa kesalahan itu. Apa Mas Yoga mengenal kedua orang tuaku? Apa mereka pernah bertemu sebelumnya? Tidak, Mbak. Hanya itu yang aku ketahui. Aku tidak tahu langsung apa kesalahannya. Elak perempuan itu padaku. Jangan bohong padaku, Rindu. Aku tahu kamu mengetahui semua rahasia itu. Ujarku emosi. Aku muak melihatnya tidak mau menceritakan semuanya padaku. Padahal aku yakin sekali dia mengetahui semuanya. Tidak Mbak, hanya itu yang aku ketahui. Ujarnya dengan tampang memelas sekali. Kamu mau, aku kirimkan video ini pada Mas Yoga. Ancamku padanya. Berharap dia mau kembali buka mulut. Jangan, Mbak. Aku jujur Mbak, hanya itu yang aku ketahui. Ujarnya panik. Takut aku kirimkan video itu pada Mas Yoga. Sepertinya, dia tidak akan mau jujur sekarang. Baiklah, aku harus mencari cara yang lain untuk membuatnya buka mulut. Sepertinya sekarang aku harus bersabar. Baiklah, sekarang aku akan percaya dengan ucapanmu. Tapi jika terbukti nanti, kamu masih menyimpan sesuatu dariku, awas saja. Aku akan membocorkan video ini pada Mas Yoga.
Ujarku bangkit dari tempat duduk. Baik, Mbak, ujarnya menunduk. Aku lalu berjalan keluar dari rumah perempuan itu. Segera menaiki mobil lalu meninggalkan daerah itu. Sepanjang perjalanan aku menerka-nerka. Kesalahan apa yang diperbuat oleh Mas Yoga pada kedua orang tuaku? Kapan mereka bertemu? Kami menikah 3 tahun setelah meninggalnya kedua orang tuaku. Lalu kapan Mas Yoga punya masalah dengan kedua orang tuaku? Kesalahan besar apa yang membuat Mas Yoga begitu merasa bersalah seperti ini? Hingga dia berpura-pura mencintaiku lalu menikahiku. Aku merasa sangat terpukul sekali. Selama ini berarti Mas Yoga hanya berpura-pura mencintaiku. Aku tak bisa berpikir dengan jernih. Aku merasa sangat dibodohi oleh Mas Yoga.